Saudara yang bersuka cita boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Yang tadi pagi lupa senyum sama anak di tempat ini, mari senyum dulu. Haleluya. Bisa senyum, amin. Yang sulit senyum kasih tahu sama saya, biar saya ajari senyum. Haleluya. Saudara, kita bersuka cita saat pagi hari ini. Saya percaya Anda pun aman dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Sepanjang 1 minggu kita aman beserta dengan Tuhan. Karena apa? Kita mau menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kanannya, dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan di masa-masa sekarang, kita butuh yang namanya untuk hidup, kita butuh sesuatu yang menguatkan kehidupan kita. Saya mau bicara pagi hari ini tentang makanan. Jangan ada yang tiba-tiba lihat jam berapa ini mau makan. Jangan ada yang tiba-tiba pegang perutnya kasih kode, Pak jangan panjang-panjang. Karena bahasnya makanan. Saya mau bahas tentang makanan kepada Bapak Ibu. Makanan itu adalah hal yang penting bagi kita. Yang tidak butuh makan boleh tunjuk tangan. Semua butuh makan, amin. Ada orang yang bilang dia hidup untuk makan. Ada orang yang makan untuk hidup. Yang mana yang betul kira-kira? Gak ada yang betul. Yang betul itu saya untuk Tuhan, gitu aja ya. Nah, tapi Bapak Ibu, makan itu penting dalam kehidupan kita. Tanpa Bapak Ibu makan tadi dari rumah, mungkin gak bisa melompat hari ini. Mungkin gak bisa nyanyi hari ini. Bayangkan perut yang keroncongan, pemimpin pujian, mari bangkit berdiri. Ih, udah diri tadi kok diri lagi, capek loh. Gak tahu dengan badan kami, ya saya sudah mulai juga rupanya ini. Tapi kalau nggak makan saudara, memang kita sukacitanya pun agak kurang secara manusiawi, amin. Tapi mudah-mudahan secara roh Anda tetap menyala-nyala, melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Makanan sering menjadi permasalahan saudara. Firman Tuhan katakan, dalam Roma Paulus pernah ingatkan kepada jemaat di Roma, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Tuhan karena makanan. Makanan bisa merusak pekerjaan Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus katakan seperti ini. Makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tapi keduanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kepada jemaat Korintus juga, Paulus ingatkan kepada mereka seperti ini. Janganlah makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Haleluya. Dia ingatkan lagi, Paulus ingatkan dalam surat Ibrani dikatakan, ada orang yang menjual hak kesulungannya karena makanan. Dia juga katakan seperti ini, dia ingatkan kepada jemaat melalui surat Ibrani, dia katakan dalam Ibrani 5 yang ke-12, harusnya jangan lagi susu yang harusnya kau konsumsi, melainkan makanan yang keras. Saya katakan tadi Bapak Ibu, saya mau bahas tentang makanan hari ini. Tapi beberapa ayat yang sudah saya sebutkan Bapak Ibu, beberapa surat yang saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan pulang nanti Anda tidak mau makan lagi. Karena firman Tuhan bilang makanan rupanya bisa merusak pekerjaan Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu, ada makanan rohani yang sehat. Amin. Makanan rohani yang sehat. Bilang kiri kanannya, makanan rohani yang sehat. Saya mau bilang cuman makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Firman Tuhan kalau kita dengarkan, oh itu makanan rohani. Tapi pagi hari ini kita mau bahas makanan rohani yang sehat, saudara. Karena tidak semua yang kedengaran rohani itu sehat bagi saudara. Amin. Tidak semua yang kedengarannya berasal dari yang dikatakan firman Tuhan itu sehat bagi saudara. Tapi saya mau katakan, seperti apa yang Paulus ingatkan melalui surat Ibrani, harusnya jangan susu lagi yang kamu konsumsi. Harusnya kamu sudah makanan keras.
Tapi ternyata ada jemaat Tuhan pada waktu itu yang masih harus konsumsi susu, saudara. Ada jemaat Tuhan yang harusnya sudah bisa makan makanan yang keras. Makanya saya katakan makanan rohani yang sehat itu bagaimana? Ada kerohanian Bapak Ibu yang kalau kita kasih makanan keras, dia tidak bisa makan, betul? Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini. Ada makanan rohani yang sehat bagi kita semua. Haleluya. Faktanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena makanan manusia bisa membunuh. Karena hanya untuk makan. Karena makanan manusia bisa menjual hak kesulungannya, menjual diri, bahkan menjual gereja atau kepercayaannya saudara. Bahkan dia bisa karena makanan juga menjual Yesus yang dia sembah. Ini fakta saudara. Kenapa manusia butuh makan untuk hidup? Dan firman Tuhan katakan dalam Matius pasal keempat yang keempat, manusia tidak hidup dari roti saja. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan hari ini kepada setiap kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup dari makanan saja. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat berkat-berkat Tuhan mungkin dalam kehidupan kita. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan pelihara saudara. Bahkan tidak ada mungkin di antara kita yang kelaparan. Tapi mungkin ada di antara kita yang kelaparan imannya kepada Tuhan. Ada orang yang haus rohnya kepada Tuhan. Ada orang yang haus jiwanya kepada Tuhan. Dan pagi hari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-32. Firman Tuhan akan saya bacakan kepada Bapak Ibu dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal keempat ayat yang ke-32. Firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Amin. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perikop ini saudara, Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria, perempuan yang menurut orang Yahudi tidak boleh bersahabat dengan mereka. Mereka suku yang dikucilkan saudara, yang dianggap tidak benar. Tapi satu kali Yesus datang berjumpa, Yesus datang menjumpai perempuan itu di sebuah sumur saudara. Yesus berbincang-bincang, lalu menyuruh muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan saudara. Dan setelah Yesus selesai mengajar, berbincang kepada perempuan Samaria ini saudara, datanglah murid-muridnya. Di ayat yang ke-31 dikatakan, sementara murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Tapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Amin. Sebagai manusia, saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin hanya memikirkan makanan yang bisa mengenyangkan perut kita, saudara. Kita hanya mencari makanan yang bisa membuat kita kuat, saudara. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, Senin sampai Sabtu kita bekerja dari pagi sampai malam, hanya untuk mencari makanan yang bisa mengenyangkan, saudara. Tapi Anda lupa, ada makanan yang dibutuhkan oleh roh. Ada makanan yang dibutuhkan oleh jiwa, saudara. Murid-murid sibuk membeli makanan dan ingin memberikannya kepada Yesus, saudara. Tapi Yesus berkata, ada makanan yang tidak kamu kenal. Hari ini jemaat Tuhan, Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center, firman Tuhan katakan, ada makanan yang kau butuhkan lebih daripada makananmu sehari-hari. Haleluya. Ada makanan rohani yang dibutuhkan oleh rohmu. Ada makanan yang dibutuhkan oleh jiwamu Bapak Ibu. Makanya dalam kehidupanmu setiap hari sebenarnya engkau seharusnya datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku butuh makanan itu.
Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka minta makanan kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, seandainya mereka tidak minta makanan pun, Tuhan sanggup membuat mereka kuat berjalan sampai ke tanah perjanjian, saudara. Tapi firman Tuhan jelas mencatat dalam kitab Ulangan, bahkan bangsa Israel pun tidak mengenal makanan itu. Tidak tahu itu apa manna, saudara. Makanan yang turun dari sorga, yang diberikan kepada bangsa itu. Yang mungkin sampai saat ini pun tidak kita bisa temukan makanan itu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, saudara, Tuhan mau, bahkan firman Tuhan katakan manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup dari makanan saja. Yesus mau hari ini jemaat Tuhan di tempat ini. Aku lihat sampai ke kedalaman hatimu. Tanya jiwamu. Apakah jiwamu hari ini kenyang? Atau hari ini jiwamu sedang dalam keadaan haus, saudara? Sayangnya ada orang yang merasa puas sekali seminggu datang kepada Tuhan. Padahal makan harus 3 kali sehari, betul? Ya kalau yang diet lainlah ceritanya. Saya diet, saudara. Tapi tetap 3 kali sehari. Ya sedikit-sedikitlah dikurangi, amin. Jangan langsung gak makan. Tapi sebagai orang Kristen, bagaimana Bapak Ibu merasa cukup sekali seminggu datang ke kaki Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu merasa puas sekali seminggu datang di hadapan Tuhan? Setiap pagi harusnya kita butuh Tuhan, amin. Setiap pagi kita butuh Yesus. Saudara, tadi malam Jumat malam saya khotbah di kalangan hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya khotbah tentang fungsi seorang gembala. Lalu saya bilang, bagaimana seorang gembala yang mengaku sebagai penjaga kawanan domba Allah, tapi tidak mengerti hati si pemilik kawanan domba itu. Karena sang gembala itu katakan, beri makan domba-domba. Artinya jemaat Tuhan butuh makanan yang tidak hanya mengenyangkan tubuhmu, tapi mengenyangkan jiwamu. Haleluya. Jemaat Tuhan, engkau butuh makanan yang bisa mengenyangkan rohmu, tidak hanya jasmanimu. Kenapa? Belakangan ini saudara perhatikanlah, banyak pengajaran-pengajaran yang tiba-tiba di dalam media sosial yang anak-anak muda mungkin tahu. Banyak pengajaran yang begitu viral belakangan ini, bahkan orang tua mungkin akan terpengaruh lambat laun dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Bahkan gereja juga mulai kehilangan arahnya karena apa? Rohnya tidak diberi makan, saudara. Rohnya tidak dapat makanan yang sehat. Makanya kalau pengajaran di gereja tangkap, saudara. Haleluya. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan katakan, kalau kepintaran kau dapatkan di bangku sekolah, tapi hikmat kau dapatkan di kursi gereja. Amin. Kalau pengetahuan kau dapatkan di kursi kuliah, tapi roh Tuhan kau dapatkan saat engkau bersekutu dengan Tuhan di gereja. Amin. Amin. Makanya jemaat Tuhan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, seberapa banyak pun Anda yang hadir saat pagi hari ini, saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan, ada makanan yang lebih daripada yang kita cari setiap hari, saudara, yaitu makanan yang ada pada Yesus. Yohanes menulis kitab ini, saudara, karena apa? Ia ingin menguatkan iman orang percaya pada waktu itu. Yang kedua, alasan Yohanes menulis adalah dia ingin mengingatkan mereka yang sudah percaya tapi tetap setia. Ada orang yang baru menjadi Kristen dan menjadi percaya. Tapi ada orang yang sudah lama menjadi Kristen. Yesus bilang, kamu harus setia. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1 mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Hanya orang yang pertama kali mengalami Tuhan yang mungkin bisa mengalami mujizat.
Tapi lihatlah saudara, orang yang semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mungkin dia akan semakin sulit untuk melihat mujizat. Mungkin dia berdoa seolah-olah Tuhan gak pernah dengar doaku lagi. Aku minta berkat sepertinya hidupku tidak diberkati Tuhan. Padahal aku melayani di gereja. Setiap minggu aku datang ke gereja. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, iman adalah kesetiaan. Haleluya. Amin. Iman adalah kesetiaan. Engkau akan melihat karena engkau setia, saudara. Bahkan saudara Abraham katakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun aku tidak punya alasan untuk berharap. Itulah iman bagi orang percaya, saudara. Jadi jangan heran. Kalau Anda semakin sungguh mengikut Tuhan, kok semakin kuat tantangannya. Percayalah, Yesus sedang bawa saudara ke level yang lebih tinggi. Amin. Amin. Ada yang tidak punya masalah di tempat ini? Yang hidupnya baik-baik saja boleh tunjuk tangan. Yang tidak pernah ada pergumulan ada. Setiap kita punya pergumulan. Haleluya. Amin. Pergumulanmu membuat engkau mengalami Yesus. Pergumulanmu membuat engkau ingat untuk memanggil Dia sebagai Bapa yang baik. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ada sesuatu yang sebenarnya kau butuh ini. Makanya jemaat Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Sehebat apapun engkau mencari sesuatu dalam kehidupanmu untuk mengenyangkan badanmu, jasmanimu. Dan firman Tuhan katakan hari ini, engkau butuh makanan yang rohani. Engkau butuh firman Tuhan untuk membuat rohmu kenyang. Haleluya. Untuk membuat rohmu kuat menghadapi kehidupan ini. Satu kali hamba Tuhan tanya saya, saudara, Pak Budi tolong kasih pandangan Pak Budi tentang hal ini. Saya selama ini setia melakukan firman yang satu ini. Tapi ketika saya dapatkan pengajaran ini, saya mulai ragu untuk memberi. Saya bilang, kenapa Bapak harus ragu? Bapak melakukannya diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati, Pak. Kalau diberkati tetap lakukan. Haleluya. Engkau tidak peduli apa kata orang. Kalau engkau diberkati dan mengalami Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, hanya orang yang mengalami Tuhanlah orang yang tidak akan kecewa dengan Tuhan. Amin. Hanya orang yang berjumpa dengan Tuhanlah yang tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau diberkati karena engkau merasa ini doa pendetamu. Aku pintar karena aku belajar, percayalah. Suatu saat saudara akan kecewa dengan Tuhan. Dan kalau engkau mengalami Tuhan, saya mau garansi saudara, engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Engkau ingat bagaimana Tuhan menolong hidupmu. Amin. Makanya saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini, mari kita perhatikan ada beberapa poin yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana seorang Kristen bisa menikmati makanan rohani yang sehat. Bagaimana saudara jemaat Tuhan bisa mengalami makanan rohani, bisa menikmati makanan rohani yang sehat. Yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah datang kepada sumber makanan itu. Datang kepada pemilik makanan itu. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu mau menikmati makanan rohani yang sehat itu, saudara, yang pertama adalah datang kepada sumber makanan itu. Datang kepada pemilik makanan itu. Datang kepada makanan itu. Amin. Tidak mungkin saudara bilang, wah aku mau makan KFC lah, tapi tidak pergi ke situ. Atau tidak pesan, ya kan? Gimana ceritanya saudara? Aku mau makan nasi goreng lah, tapi Anda tidak pergi ke tempat warung nasi goreng. Gak mungkin saudara, Anda tidak minta, gak mungkin. Makanya bagaimana Anda bisa menikmati makanan rohani yang sehat adalah datang kepada sumber makanan itu. Siapa sumber makanan rohani yang sehat itu saudara? Datang pada Yesus. Haleluya. Amin.
Untuk Anda bisa menikmati makanan rohani yang sehat, datang pada Yesus. Haleluya. Kalau gereja saudara belum tentu. Gak usah lihat kiri kanannya. Yang gak betulnya kita ke gereja ini. Gereja tidak menjamin Anda menikmati makanan rohani yang sehat. Tapi Yesus, kalau Bapak Ibu datang kepada Yesus, engkau akan alami, engkau akan nikmati makanan rohani yang sehat. Amin. Amin. Makanya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, Yesus nggak akan salah. Pengajaran Yesus tidak akan salah, saudara. Tapi pengajaran hamba Tuhan bisa menyeleweng, saudara. Hamba Tuhan manusia. Mungkin dia bisa silap sedikit, saudara. Maka tidak heran ada pendeta yang minta maaf, saudara. Tapi Yesus tidak akan salah, amin. Yesus tidak akan salah. Makanya saya katakan, saudara, untuk engkau bisa menikmati makanan rohani yang sehat itu, datanglah pada Yesus. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-10 yang ke-11. Apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Amin. Gembala yang baik. Siapa dia? Yesus. Kalau engkau mau menikmati makanan rohani yang sehat itu, datang kepada Yesus yang adalah gembala yang baik. Tuhan, aku mau menikmati engkau lebih lagi, Tuhan. Aku mau menikmati hadiratnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini, berdoa supaya Anda menikmati hadirat Tuhan. Karena hanya itu yang kita cari. Hanya itu yang kita cari. Saya khotbah pun mungkin tidak semua Bapak Ibu tangkap. Saya yakin itu. Mungkin ada 0,9 yang terlewat. Dicuri sinyal. Tapi kalau Anda mengalami hadirat Tuhan, itu lebih dari apa yang saya sampaikan. Saat engkau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan, aku mau menikmati. Saudara, kalau menyembah Tuhan, saya kadang merasa saya tidak mau angkat tangan, tapi tangan saya ini betul-betul ingin terangkat, saudara. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami demikian hal, saudara. Kita sebenarnya, aku nggak mau angkat tangan, tapi tanganku kok terangkat. Karena apa, saudara? Anda menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Anda mengalir dalam hadirat Tuhan. Anda mengalir dalam hadirat Tuhan. Itu yang lebih penting, saudara. Karena saat Anda menikmati hadirat Tuhan, engkau lupa dengan persoalan. Engkau lupa dengan masalah. Engkau lupa dengan orang yang membenci engkau. Engkau rasakan damai dalam hadirat Tuhan. Yesus sebagai gembala yang baik. Firman Tuhan katakan, dia bawa engkau ke padang yang berumput hijau. Dia bawa kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Saat Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pastikan hal-hal ini terjadi dalam hidup. Jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Rohmu dipuaskan oleh Tuhan. Kenapa? Dia berikan makanan yang terbaik bagi saudara. Amin. Datang kepada Yesus. Datang kepada Sang Pemilik makanan yang sehat itu. Makanya firman Tuhan katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, tidak semua kenal makanan itu. Bahkan murid-murid saudara yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang melihat mujizat demi mujizat, tidak kenal makanan yang Yesus maksud. Artinya ada orang yang sudah lama menjadi seorang Kristen, tapi kalau dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak akan tahu makanan itu, saudara. Dia tidak akan tahu makanan yang dibutuhkan oleh rohnya. Dia hanya akan datang beribadah tanpa dia tahu, rohku butuh lebih daripada yang ini. Aku butuh Yesus. Aku butuh Yesus.
hal yang terutama dalam kehidupan kita. Setiap kita butuh Yesus. Amin. Setiap kita butuh Yesus. Hanya Yesus yang memberikan kita kekuatan. Saat tiada jalan, saat tidak ada harapan, saat tidak ada jawaban. Dan firman Tuhan katakan, Yesus ada di sana dan memberikan engkau pengharapan. Yesus ada di sana dan memberikan engkau kepastian. Haleluya. Amin. Amin. Yesus berikan lebih daripada yang engkau doakan. Berharap pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun kehidupan saudara, seberat apapun pergumulan saudara, datanglah pada Yesus. Haleluya. Saya saudara bersama istri, orang pikir kami banyak uang saudara. Amin. Enggak mau kalian mendoakan kami banyak uang. Saudara yang uangnya berlebihan boleh nanti nomor rekening saya diminta. Amin. Orang pikir kami banyak uang saudara, apalagi dilihatnya saya semakin hari semakin besar. Kadang orang bilang mau pinjam uang saudara, saya bingung mau jawabnya. Sementara kami pun kadang mengalami rekening yang tinggal saldo yang gak bisa ditarik lah. Ya kan? Ada rekening yang bisa ditarik sampai 0 rupiah. Kebetulan rekening kami bukan yang itu pula, jadi harus ada tinggal. Kalau saya buka banking saya, saudara, Tuhan kapan terisi? Amin. Gak tahu istri saya dalam keadaan terpaksa atau tidak, selalu bersyukur selalu. Tapi mudah-mudahan nadanya masih pas. Kalau nadanya udah bersyukur itu udah pasti ada tekanan dari dalam. Tapi saudara percayalah, saya tambah gemuk itu karena berkat Tuhan. Amin. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Anda yang kurus-kurus, gemuklah. Sebelum Anda berdiri pun orang percaya dengan saudara. Betul kan Bapak Ibu? Coba yang kurus berdiri depan. Gak diberkati Tuhan itu. Saudara Bapak Ibu terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan apapun masalahnya, apapun pergumulannya, tetap datang pada Yesus. Haleluya. Datang pada Yesus. Kalau mau nangis, silahkan nangis sama Yesus. Mau teriak-teriak sama Yesus. Mau ketawa-ketawa lah sama Yesus. Baru-baru ini ada gereja yang ketawa-ketawa di gereja. Saya pun bingung ini betul dari Tuhan atau tidak ini. Tapi kadang saudara sebagai orang percaya gak tahu lagi mau emosinya gimana di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak tahu ekspresi gimana lagi. Aku nangis belum Tuhan jawab. Aku teriak-teriak belum Tuhan jawab. Aku berlutut, aku telungkup. Terakhir ketawa-ketawa lah. Saudara, semakin engkau mengikut Tuhan, semakin Tuhan bawa engkau ke level kesetiaan. Kalau engkau dikit-dikit berdoa dijawab Tuhan, percayalah masih makanan susu, minuman susu yang untuk saudara. Hanya susu itu. Anak-anak gitu naik, mamanya serok. Itu yang masih bayi. Tapi kalau sudah dewasa, Ma aku mau makan, ambil piringmu pergi ke dapur. Betul yang orang tua? Orang tua lah yang tahu ya kan? Betul ya Bapak Ibu? Itu yang udah dewasa. Ambil piringmu, ambil nasimu, makan, duduk bagus. Kalau anak-anak, serok. Iya. Pertanyaannya Anda sebagai Kristen bayi atau Kristen yang sudah dewasa? Tolonglah. Bapak Ibu ini udah dewasa atau anak-anak? Firman Tuhan bilang, kepada jemaat Ibrani, Paulus pernah ingatkan kepada mereka seperti ini. Harusnya kamu udah dewasa. Kamu udah dengar firman bertahun-tahun.
Tapi kenapa terus minum susu? Yesus mau kita bertumbuh, Bapak Ibu, amin. Bilang kiri kanannya, kita bertumbuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau dimarahi pendeta sesekali jangan sakit hati. Itu karena engkau akan bertumbuh. Haleluya. Amin. Ada yang pernah dimarahi pendeta? Ada ya. Kalau engkau dimarahi pendeta, berarti engkau sudah dewasa. Haleluya. Kalau engkau masih dibujuk-bujuk pendeta, mari nak jemput terus gereja ini. Cepat-cepatlah gede. Cepat-cepatlah dewasa, bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, datang kepada Yesus yang adalah sumber makanan rohani yang sehat itu. Yesus berkata, akulah roti hidup. Aku adalah air hidup. Manusia tidak hidup dari roti makanan saja. Manusia butuh Yesus, amin. Setiap kita butuh Tuhan. Untuk Anda bisa berjalan, untuk kuat dalam jalannya Tuhan, saudara, engkau butuh Tuhan. Bahkan Musa berkata, Tuhan, kalau bukan engkau yang berjalan beserta dengan aku, jangan suruh aku berjalan. Musa tahu dia butuh Tuhan, saudara. Sehebatnya Musa, sepintarnya Musa. Tapi Musa bilang, Tuhan, kalau bukan engkau yang beserta dengan aku tidak akan mau berjalan. Hari ini jemaat Tuhan, jangan melangkah tanpa Yesus beserta dengan saudara. Haleluya. Jangan bertindak tanpa engkau tahu Yesus beserta dengan engkau. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati makanan rohani yang sehat itu, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, perhatikan persekutuanmu. Haleluya. Yang pertama tadi saya katakan, saudara, orang yang akan menikmati berkat Tuhan, orang yang menikmati makanan rohani yang sehat adalah orang yang datang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, orang yang memperhatikan orang-orang sekitar. Dengan siapa Bapak Ibu bersahabat? Dengan siapa Bapak Ibu berkumpul? Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 43. 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-33. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, saudara, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betul Bapak Ibu? Amin. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengingatkan, bahkan saya bersyukur punya Tuhan Yesus, bahkan Anda bersyukur menjadi pengikut Kristus. Alkitab betul-betul menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebagai orang Kristen, perhatikan persekutuan saudara. Perhatikan perkumpulan saudara. Perhatikan dengan siapa Anda berjalan. Bahkan dalam Mazmur dicatat, saudara, jangan bergaul dengan orang fasik. Jangan coba-coba. Jangan berpikir, oh Pak, kita kan harus bisa masuk ke mereka. Supaya kita bisa menyelamatkan mereka. Oh, di depan rumah saya ada warung pak tertuak, Pak. Kan kita harus bisa masuk ke mereka, Pak. Kita harus bisa menyelamatkan mereka. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, perhatikan persekutuan. Perhatikan pergaulan. Oh, tadinya dia datang untuk mendengarkan. Ingin menginjil supaya yang minum tua itu bertobat datang ke gereja. Tapi kan kita harus seperti mereka, Pak. Dicobanya sedikit, satu dulu Bu. Enak kali. Udah mulai lupa tadi tujuannya. Datang tetangganya, ini Pak, tembul. Mulailah dicoleknya sedikit. Pas garamnya, siapa yang masak ini? Oh ini toh. Siapa yang masak ini? Disiramnya lagi tua itu. Ih.
Mulai lurus dilihat tiang itu. Padahal tadinya mau dekat-dekat, mau selamatkan mereka biar ikut ke Komsel, ya kan? Mau ikut PDRT nih contohnya. Oh iya, dekat rumah Pak Syotang ada Pak Tertua. Mudah-mudahan Bapak gak usah singgah-singgah kalau enggak. Amin. Kenapa saudara? Perhatikan pergaulanmu. Firman Tuhan tidak melarang Anda masuk ke komunitas mereka untuk menyelamatkan mereka. Tapi saya khawatir Anda yang diselamatkan. Diselamatkan artinya lupa pulang ke rumah. Ya kan? Saudara, sebelum engkau masuk ke komunitas mereka, engkau butuh Yesus. Haleluya. Yesus yang harus jadi benteng kehidupan. Tapi firman Tuhan bilang, jangan sesat. Jangan ada alasan. Oh Pak, cowok yang kudekati itu belum seiman dengan kita. Jangan sesat. Jadi gimana? Saya kan mau menikah dengan dia Pak. Jadi saya janji dalam 3 bulan ku bawa dia ke gereja. Cobalah. Kalau engkau yang ditariknya dari gereja. Oh saya enggak apa-apa kita menikah. Gak apa-apa kamu pergi ke gereja nanti pelayanan. Gak apa-apa. Oh 3 minggu masih lancar. Pergi. Doa pergi. PDRT pergi. Udah 2 bulan. Lala ke gereja kau. Rumah gak kau sapu. Ke gereja terus. Di gereja itu kau tidur. Itu masih bulan pertama. Bulan ketiga. Jangan lagi kuliah kau ke gereja. Saudara hati-hati dengan pergaulan. Amin. Hati-hati dengan siapa Anda. Oh Pak, jadi apakah kita harus menjauhkan diri dari mereka? Tidak saudara. Tidak. Bisa engkau dekat. Tapi pergaulanmu harus lebih banyak kepada terang. Amin. Amin. Engkau harus lebih banyak bersekutu dengan orang-orang percaya. Makanya firman Tuhan katakan saudara. Dalam Kisah 2 ayat 42 apa firman Tuhan katakan? Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Amin jemaat Tuhan. Kalau engkau mau pergi lewat Pak Tertua tadi yang langganan banyak orang, bukan langganan saudara. Yang pertama Anda harus lebih banyak bersekutu dengan orang-orang percaya. Haleluya. Anda harus lebih banyak mendengarkan pengajaran para rasul. Anda harus lebih banyak mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Anda harus lebih banyak duduk memecah roti bersama dengan orang-orang percaya. Perhatikan persekutuanmu. Ibu-ibu kalau engkau bercerita, perhatikan dengan siapa Anda bercerita. Apakah itu dengan orang-orang yang suka menggosipi orang lain. Atau orang-orang yang suka membahas firman Tuhan. Kalau engkau kumpul selama dengan orang yang suka menjelek-jelekkan tetanggamu. Mulailah tarik diri dari mereka. Haleluya. Siap tarik diri, amin. Siap resign, amin. Resign dari itu, bukan dari kerjaan. Jangan hari Senin tiba-tiba semua menulis surat resign, jemaat gereja Elim, enggak ya. Maksudnya kalau persekutuanmu itu membuat engkau buruk, tariklah dirimu dari sana. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara. Kalau itu bukan makanan yang sehat, jangan makan. Amin. Kalau itu bukan makanan yang sehat, jangan makan. Kalau itu tidak diberikan oleh orang yang engkau kenal, makanya saudara jemaat Tuhan, saya mau katakan datang kepada Yesus. Sama halnya dengan saudara kenali siapa yang beri kau makan. Amin. Kenali siapa yang beri saudara makan. Saudara kenal dengan saya? Oh, ada yang kenal, ada yang gak kenal, ada yang gak mau tahu. Tapi saudaraku, penting bagi kita untuk kenal siapa yang memberikan makanan itu kepada kita. Haleluya. Saudara, kalau ada orang yang tiba-tiba kasih makanan kepada saya pun agak berat untuk menerimanya. Ya kalau kasih uang pun demikian juga, siapa tahu itu
pencucian uang, ya kan? Perlu kita tahu, saudara. Tapi kalau disodorkan, ya udahlah dalam nama Yesus. Maksudnya makanan yang tadi supaya dikuduskan. Ya kan, uang korupsi pun saudara bilang dalam nama Yesus kudus, enggak. Maksudnya makanan tadi kan enggak bagus menolak makanan, betul ya? Menolak uang. Bapak ini yang jawab, saya bukan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu, perlu kita kenal siapa yang beri makanan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan atau tidak. Jangan-jangan dia orang yang kepahitan, saudara. Sehingga makanan yang diberikan itu makanan yang pahit, saudara. Makanan yang ada racunnya. Jangan makan. Makanya Kristen yang dewasa harus tahu mana makanan yang sehat, mana makanan yang beracun. Amin. Dewasalah di dalam Tuhan. Jaga persekutuanmu, saudara. Jaga dengan siapa Anda bersahabat. Jaga dengan siapa Anda berteman. Yang anak-anak muda, jaga engkau dengan siapa engkau punya relasi yang spesial. Berhenti berpikir untuk menyelamatkan mereka. Jangan sampai engkau yang diselamatkan. Saya hitung berapa anak muda, 1, 2, 3, 5, 7. Lumayan, saudara. Saya berdoa jangan ada di antara saudara yang meninggalkan Yesus. Amin. Jangan ada yang menjual Yesus karena jodoh, saudara. Haleluya, anak muda. Senyum dulu. Jangan, kalau saya bicara kok semua anak muda lihat ke bawah. Lihat ke depan. Siapa tahu yang di depanmu jodohmu, amin. Amin. Kan kalau saudara yang menikah sama-sama di gereja ini bagus, tambah jemaat. Gak tambah, minimal bertahan. Gak keluar, amin. Amin. Yang senyumnya paling manis berarti ada. Saudara perhatikan. Jangan jual Yesus, amin. Jangan tukar Yesus. Saudaraku, jaga pergaulanmu di hadapan Tuhan. Jaga persekutuanmu. Saudara, yang berikutnya apa yang mau kita harus perhatikan dalam kekristenan ini? Poin yang ketiga adalah perhatikan pekerjaanmu. Amin. Yang pertama tadi jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Yang kedua jaga persekutuan dengan orang-orang sekitarmu. Yang ketiga perhatikan pekerjaanmu. 3 hal sederhana ini, saudara, sangat penting kita perhatikan untuk bisa menikmati makanan rohani yang sehat bagi saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, dalam Keluaran 20 ayat 10 sampai 12. Saudara boleh perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di situ. Pada hari ke-7, janganlah engkau melakukan pekerjaan apapun. Amin. Ada di sini yang bekerja Senin sampai Minggu, Minggu ke Senin setiap hari. Saya mau katakan siapapun saudara yang bekerja diberkati Tuhanlah pekerjaan. Apa yang mau saya sampaikan hari ini, saudara, harusnya ada hari di mana kau datang mencari wajah Tuhan. Haleluya. Engkau datang mencari wajah Tuhan. Engkau butuh Tuhan. Butuh Yesus. Butuh hadirat Tuhan. Butuh persekutuan dengan orang-orang percaya. Saat Anda menyembah Tuhan, ada orang di kiri kananmu yang sedang berdoa. Mungkin itu hal yang tidak sama dengan saudara, tapi dia butuh Yesus. Dia butuh Yesus. Anda butuh Yesus. Kita semua butuh Yesus. Amin. Saat engkau datang menyembah Tuhan, ada 2-3 orang yang datang sepakat memanggil nama Tuhan. Itulah yang paling penting bagi orang yang bekerja. Perhatikan pekerjaan. Kalau pekerjaanmu membuat engkau jauh daripada Tuhan, tanyakan pekerjaanmu itu dari Tuhan atau tidak. Karena segala sesuatu yang membuat engkau jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Sekalipun gajinya besar, sekalipun jabatanmu tinggi di situ, saudara, tapi kalau pekerjaanmu membuat engkau jauh daripada Tuhan,
Tanyakan kembali pekerjaanmu itu dari Tuhan atau tidak. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anaknya jauh daripada dia. Tapi hantu, luka anak Tuhan jauh dari Tuhan. Yesus berkata, bahkan Tuhan berkata, jangan melakukan pekerjaan pada hari ke-7. Hormati, kuduskanlah hari Sabat. Amsal 18 ayat ke-9, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Tuhan mau kita untuk bekerja, saudara. Tuhan tuntut orang percaya untuk bekerja juga. Tapi jangan pekerjaanmu itu merusakkan pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan pekerjaanmu itu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Jangan pekerjaanmu itu membuat engkau jauh dari persekutuan, demi persekutuan. Jangan pekerjaanmu itu membuat engkau lupa engkau butuh Tuhan. Karena engkau bekerja dari pagi ke pagi, engkau lupa berdoa kepada Tuhan. Engkau lupa berterima kasih kepada Tuhan. Semoga katakan hari ini saudara, sesibuk apapun Bapak Ibu, seberat apapun pekerjaanmu, saya mau katakan setiap hari dalam kehidupan, datanglah berterima kasih kepada Tuhan. Datanglah bersekutu dengan Tuhan. 1, 2, 3 menit dalam hidupmu berikan untuk Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa kasih 1 jam untuk Tuhan. Tapi engkau bisa berikan 3 menit untuk Tuhan. Engkau bisa duduk tenang selama 3 menit dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini mari bersekutu dengan Tuhan, amin. Saudara yang tidak pernah bersekutu atau mungkin Anda yang kadang lupa berterima kasih kepada Tuhan. Saat Bapak Ibu bangun pagi, datanglah duduk di kaki Tuhan. 3 menit itu cukup, saudara. Ini saya katakan bagi Anda yang terlalu sibuk, yang mungkin Anda bos, manajer atau apapun di kantor saudara. Tapi 3 menit itu berikan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mau datang kepada Tuhan, amin. Galatia 6 ayat keempat. Galatia 6 ayat keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudaraku, bekerja itu baik. Bekerja itu kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, ujilah pekerjaanmu itu. Perhatikanlah pekerjaanmu itu. Amin. Apakah pekerjaanmu itu? Pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya setiap jemaat Tuhan bisa menikmati makanan rohani yang membuat engkau bertumbuh dalam iman. Engkau bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Engkau menjadi Kristen yang tahan uji, saudara. Supaya apa? Engkau kedapatan setia ketika ia datang kembali. Saya tutup kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa kepada kita? 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Haleluya. Saudara, engkau butuh makanan yang murni. Jemaat Tuhan, engkau butuh makanan yang murni. Saudara, apapun pengajaran yang engkau dengarkan di luar sana, hari ini dengarkan firman Tuhan di tempat ini. Di mana Anda digembalakan. Dengarkan. Terima makanan yang gembalamu berikan. Haleluya. Kalau engkau ragu, tanyakan kepada gembalamu. Supaya engkau tidak terhilang daripada mereka. Karena apa firman Tuhan katakan? Engkau butuh firman yang murni. Amin. Engkau butuh makanan rohani yang murni.
Supaya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi jemaat yang terus bertumbuh dan semakin setia. Saudara lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan atas gereja di tempat ini. Jiwa-jiwa Tuhan tambah. Fasilitas demi fasilitas Tuhan perlengkapi. Saudara hitung berkat demi berkat yang Tuhan berikan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yesus berkata, makanan tubuhku adalah benar-benar makanan dan minuman. Barang siapa tidak makan dan tidak minum tubuhku, maka dia tidak akan beroleh keselamatan. Kalau engkau mau beroleh keselamatan dalam Yesus, terimalah tubuh dan darah itu yang tercabik-cabik itu menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan. Dan engkau akan menjadi orang yang mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang